sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku. Tapi ketika masuk, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niat dan dendam. Aku mencintai orang tua itu. Ia tidak pernah menyakiti, juga melukai hatiku. Emasnya pun tidak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselang. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya, agar terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Sinilah maka soal itu. Kau menganggapku gila? Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Namun, kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaan. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis pada pria tua itu seminggu sebelum aku membunuhnya. Tiap datang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati ketika pintu itu terbuka dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala, memasukkan lentera berkatup yang kurapatkan semua lampangan katup, sehingga tidak ada sinar yang keluar dari lentera tersebut. Lalu kusorongkan kepalaku ke dalam. Oh, kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Perlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu, sehingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di rajanya. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut, tiap datang tengah malam. Namun selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, tentu sulit bagiku untuk melanjutkan rencana, sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan marahku, tetapi mata setan itu. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati dari malam-malam sebelumnya. Baru pada malam itu, aku merasakan begitu besarnya kekuatanku. Hampir saja tidak bisa aku menahan luapan perasaan menakut. Membayangkan diriku sendiri sedang membuka pintu, sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dengan limpasan pikiran ini. Dan mungkin ia mendengar suaraku, sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak, kamarnya gelap pekat, jendelanya tertutup rapat, dan oleh karena itu aku tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Aku menyusupkan kepala ke celah pintu. Ketika jempolku tiba-tiba selip dan tak sengaja mengetuk lempangan pintu, si tua itu bangkit dari ranjang. Aku mematung di tempatku dan tak mengeluarkan sepatah pun kata. Dalam 1 jam, aku sama sekali tidak bergerak. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan. Seperti aku, malam demi malam, mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba aku dengar arangan kecil. Aku tahu, itulah arangan yang muncul karena teror kematian. Bukan karena sakit atau duka cita. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik. Suara dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal betul suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Ku bilang aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan oleh orang tua itu
dan turut berduka atas kemalangan. Meskipun dalam hati aku tertawa. Aku tahu bahwa matanya tidak pernah lagi terpejam sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia coba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Ia yakinkan dirinya sendiri. Tidak ada apapun, hanya angin di cerobong asap, hanya tikus yang merayap, atau hanya jangkrik yang mengerik. Ya, ia coba menenangkan diri dari dugaan-dugaan seperti itu. Tapi sia-sia. Sia-sia. Sebab maut yang mengutipnya diam-diam kini telah mengupung korbannya dengan bayang hitam. Dan bayang-bayang hitam yang katapak itulah yang menyebabkan ia merasakan, bukan mendengar atau melihat, namun merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama menunggu, dengan sangat sabar, tanpa mendengar ia merabahkan tubuhnya lagi, kau takkan bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka pintu, sehingga akhirnya seutas cahaya, setipis sulur benang laba-laba memancar dari celah lentera dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka, jelas sekali kulihat, mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulang. Sama sekali tidak kulihat wajah orang tua itu. Jadi, bukanlah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah indraku yang begitu tajam. Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar, berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak, sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, aku masih menahan diri. Ku tahan nafasku. Dan sekarang, pada jam kematian malam itu, di tengah kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, tetap aneh itu menyisaku layaknya teror yang tak tertanggungkan. Aku masih menahan diri di beberapa menit dan tetap tak beraksi. Namun detak itu makin membengkak. Aku pikir jantungnya pasti akan segera meledak. Tiba sudah waktu bagi si tua. Dengan teriakan keras, aku melompat ke kasur dan membengkak dengan selimut tebalnya. Setelah itu senyumku mengembang. Semua pekerjaan selesai. Bermenit-menit, detak jantung itu masih berdetak sama-sama, namun tidak lagi membuat jekat. Ia tak akan mampu menembus dinding. Akhirnya, si tua sudah mati. Matanya tidak akan menyusahkan aku lagi. Malah melari dan pekerjaanku tanpa suara. Pertama-tama, ku potong-potong mayat itu, penggal kepalanya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lalu kemudian, ku bongkar 3 bilah papan lantai dan kumasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar. Lalu ku kembalikan lagi papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi, sehingga tak satu pun mata termasuk mata si tua itu yang melihat adanya kejanggalan. Tak ada yang perlu dicuci, tak ada ceceran noda apapun, tak ada bercak darah sekecil apapun. Aku sangat waspada terhadap semuanya. Bak mandi sudah menampung semuanya. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku selesai. Bermenit-menit, jantung itu masih berdetak sama-sama. Hari masih gelap seperti tengah malam. Bersamaan dengan dentang loteng jam, terdengar ketukan di pintu depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu kutakutkan. Dengan ramah, persilahkan mereka masuk. Selamat malam. Saya dari kepolisian. Kami mendapat laporan dari tetangga sebelah bahwasanya mereka mendengar teriakan di rumah ini. Selamat malam. Baik, teriakan itu adalah teriakan saya semalam. Karena saya bermimpi buruk semalam dan akhirnya saya berteriak. Baik, kalau begitu,
Boleh saya cek rumahnya? Baik Pak, boleh, silahkan masuk. Kebetulan Tuan sedang tidak di rumah sudah beberapa hari ini. Mari saya tunjukkan kamar Tuan. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku menerbangnya dengan langkah panjang dan mentah, seolah-olah merasa terganggu dengan pemeriksaan yang mereka lakukan. Tapi bunyi kepala itu terus menguat. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku meradang dan merajam. Aku mengutuk. Suara itu makin kencang. Tidak. Suara itu makin kencang. Para petugas tetap melanjutkan percakapan seperti tidak terjadi apa-apa dan tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak curiga? Tidak, mereka curiga. Mereka tahu. Mereka pasti sedang menyemaukan kekuatanku. Suara itu makin kencang. Makin kencang. Makin kencang. Suara itu makin kencang. Makin kencang. Makin kencang. Makin kencang.